Baik teman-teman semua yang ada di rumah, akhirnya kita bisa mampir ke rumah Bapak Nyoman Sadre. Coba Nyoman Sadre asli saking Tenganan. Nah, hari ini kita berjalan-jalan di Tenganan sesuai dengan schedule yang diadakan setiap tahun, bahwa hari ini adalah merupakan salah satu event ya yang sangat terkenal sampai ke mancanegara, yaitu Perang Pandan atau Giret Pandan. Oke, tapi sebelum itu terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ini bukan kita mengeksploitasi suatu tempat, tapi sejatinya saya dan teman-teman dari channel saya dari Kapiot Bali ingin mengedukasi, edukatif, dan tahu lebih dalam tentang budaya dan kekayaan adiluhung yang diwariskan oleh leluhur kita dari dulu sampai sekarang masih dijaga dan tentunya masih di Desa Tenganan, Karangasem, Bali. Nah, saya bertemu dengan salah satu bapak kita, yaitu Pak Nyoman Sadre, Pak. Sa artinya satu, de artinya nabi, Pak. Ya, satu-satu sama dengan dua. Itu aja. Baik, teman-teman, kita akan nanya. Sebelum kita ke Giret Pandan, Pak, kita bicara tentang Tenganan dulu. Apa sih Tenganan? Apa makna arti Tenganan itu, Pak, sebenarnya? Kalau bisa dijelaskan. Berbicara arti dari kata Tenganan, ini ada beberapa interpretasi. Ada yang mengatakan bahwa kata Tenganan itu berasal dari kata tengah. Tengah. Karena dulu awal desa Tenganan itu ada di dekat pantai. Kemudian masyarakatnya diserang oleh ikan. Jadi ada ikan yang loncat-loncat ke darat. Sehingga itu mengancam kehidupan orang Tenganan. Lalu mereka secara pelan-pelan berpindah semakin ke tengah, dan berakhir di sini. Nah, dari kata tengah, ngetengahang inilah lahir kata Tenganan. Tenganan, ya. Itu interpretasi orang. Tapi yang tiang dengar, ini ada hubungannya dengan sejarah Bali. Sejarah Bali, betul. Nah, orang Tenganan ini kan penganut indra. Penganut indra itu adalah kesatria atau tentara. Tentara, pejuang. Ya. Sehingga asal kami dulu sebenarnya dari desa Bedulu. Wow, Gianyar. Bedulu Gianyar. Wow. Samuan 3, dekat Samuan 3 itu. Ya, betul. Jadi kerajaan terbesar waktu, Bedulu ya, Bedulu ya. Waktu Sri Kesari Warmadewa memerintah. Wow. Nah, teman-teman di Bedulu menyebutkan kami nak uling Tenganan. Tengen. Artinya kanan. Kanan. Ada tengan, ada kiwa kan ini nih. Orang Tenganan itu adalah penengen. Tangan kanan. Raja. Ya, masuk dia akal karena tentara. Kan? Boleh juga kan? Ya. Masuk juga, Pak. Ya. Kalau dikaitkan dengan kerajaan ya. Ya. Nah, kemudian kata pegeringsingan berasal dari kata geringsing. Itu nama kain double ikat yang diproduksi di desa ini. Desa ini, gitu. Makanya jadinya Tenganan pegeringsingan yang mesti saya pakai ini. Iya. Mahal loh, Pak, ini, Pak, yang beli, Pak. Prosesnya 3 tahun, 4 tahun, Pak. Ya. Ini saya beli di Devara sama udang, Pak. Lengkap sama saput, ini 12 juta ya dia tadi ya. 12, Pak. Tapi untungnya boleh pakai BPJS sama KIS. Oke, bicara tentang Tenganan dan segala macam. Dan berhubungan dengan Raja Bedahulu, tentunya saya dengar juga, saya sering melihat bahwa Tenganan itu adalah Baliage. Apa yang bisa menyebutkan desa Tenganan ini dibilang Baliage? Apakah dari upacaranya, orang-orangnya, sejarah dan segala macam? Ini pun tidak jelas. Tidak jelas. Dulu ketika tiang dari Perobokal Riki, itu ada mahasiswa yang mau menulis skripsi dan yang diselidiki adalah dialek Baliage dan dialek dataran. Dialek Baliage dan dataran. Yang dataran itu dataran tinggi ataupun yang di... Nah, tidak tahulah itu. Nah, lalu yang katakan, apa beda Baliage dengan Bali dataran? Kalau Baliage itu, Pak, di atas, di pegunungan gitu. Lalu kenapa tidak ada desa-desa yang lebih tinggi dari kami tidak disebut Baliage? Baliage, betul. Tidak bisa dia jawab. Nah, tetapi orang-orang luar, bahkan di sejarah Bali, itu menyebutkan bahwa desa Baliage yang di Karangasem itu hanya ada 2. Baliage di desa Karangasem ada 2? Ya, itu desa Tenganan Pegeringsingan dan desa Timrah. Timrah? Ya.
Timrah di tetapi timur, Pak, ya? kenapa kata Age itu diimbuhkan kepada nama desa, ini yang kami tidak tahu Sampai sekarang secara belum pasti. ditemukan secara pasti. Nah, kebetulan dia yang punya kamus Hindu. Di dalam kamus itu ada dijelaskan bahwa arti kata Age itu salah satunya adalah bukit, yang kedua berarti matahari, yang ketiga artinya naga. Naga. Jadi konsepnya, Nah, ini yang tidak jelas juga apakah kami dimasukkan Bali pegunungan atau Bali apa gitu. kalau Nah, dilihat dari struktur bangunan dan lokasi dan tempat, apakah itu saya juga kira bisa tidak ada Tidak, Pak, ya? hubungannya dengan itu. kata-kata Bali Tetapi kalau balik kepada sejarah Bali, migrasi dari Jawa ke Bali yang dipimpin oleh Resi Markandia itu adalah penduduk yang berasal dari desa Aga di kaki Gunung Raung, Gunung Raung, Jawa Timur. ke timur. Nah, apa karena kami berasal dari desa Aga di Gunung Raung, lalu kami disebut Bali Aga, itu juga tidak bisa. tahu. Apakah tidak ada prasasti atau Nah, ini lagi sastra nanti. atau peninggalan? Nanti sejarah itu yang. Hmm. Kemudian kebetulan dulu yang menerima mahasiswa dari salah satu akademi seni di Amerika, itu rutin juga mereka datang ke saya, dan salah satu dosennya itu tinggal di Payangan. Payangan, oke. Tapi sekarang sudah meninggal. Nah, suatu hari ada pasangan dari India, muridnya. Nah, ketika menyebut age, nah dialah yang menjelaskan bahwa kata age itu artinya selain yang tiga tadi, artinya senior. Senior. Atau lebih tua. Lebih tua. Lebih betul. tua. Berarti Sekarang mana yang bisa dipakai di sini interpretasi tersebut, saya juga kurang tahu. Mohon maaf, tapi kalau saya lebih masuk ke situ, Pak. Ke Kalau yang saya lebih senior. Karena ya, mungkin saya lihat dari tatanan bangunan, dari berunak-unaknya, keadaan geografis yang ada di Tenganan, situasi rumah. Kalau dibilang Tenganan itu jauh dari peradaban kota, tidak juga. Dekat Candi Dasa dan lain sebagainya. Kenapa dipertahankan? Karena menghargai tua, menghargai yang lebih dewasa atau yang leluhur kan gitu jadinya. Kalau menurut saya mungkin itu ya. Kalau pribadi, Pak. Begini, yang selalu bilang bahwa interpretasi boleh-boleh saja sepanjang itu masuk akal. Masuk akal ya. Dari mana diambil, dikorelasikan, jadi gitu kan ya. Nah, tadi Pak menyinggung sejarah. Perlu saya jelaskan bahwa Tenganan sejarahnya tidak diketahui secara pasti, tidak. Kenapa? Karena tahun 1841 seluruh kampung ini terbakar, sehingga dokumen-dokumen penting ikut terbakar. Tahun berapa, Pak? Tahun 1841. 1841 terbakar. Itu seluruh kampung, seluruh desa seluruh terbakar. Kampung. Hampir tidak ada rumah yang tersisa. Hampir tidak ada rumah yang tersisa. Berarti ada rumah yang tersisa dong, Pak? Ada katanya. Nah, itu pasti ada saksi. Itu dari mulut ke mulut, dari orang tua menjelaskan. Data belum ada ya? 2 rumah yang tidak terbakar. Gitu. Nah, lalu karena Balai Agung terbakar, itu artinya kan dokumen-dokumen yang tersimpan itu kan ada di Balai Agung. Dan semuanya. Nah, itu habis. Jadi abu semua. Nah, sehingga sangat sulit untuk melacak keberadaan Desa Tenganan. Tetapi ketika Manis Kuningan, oke. Kami di Tenganan ini selalu pulang ke Bedulu. Selalu pulang ke Bedulu. Nah, sembahyangnya kami dalam perjalanan ke Bedulu, Gua Lawah dulu sembahyang di sana. Kemudian dari Gua Lawah masuk ke Gua Gajah. Gua Gajah Samuan 3 baru ke dalam pengastulan di Bedulu. Nanti Sasih Kapat versi Tenganan. Ada yang bisa dijelaskan Sasih Kapat versi Tenganan, Pak? Itu saudara-saudara kami di Bedulu datang ke sini sembahyang. Itu versi Tenganan, Sasih Kapat beda dengan kami yang ada di... Beda. Kalau Pak sekarang Sasih Napi. Sekarang siapa ya? Mungkin sudah Jester ke Dasa. Ke-11. Jester nggih, 11. Jester nggih. Sedangkan di sini ke-5. Wah. Masih ke-5 nggih? Ya. Karena kami tidak tergantung dari apa? Bulan. Bukan lunar. Kalau kita bicarakan itu rumit. Kalau dihitung-hitung rumit, lebih baik yang santai-santai aja nih. Ya. Jadi makanya masih ke-5. Sasih ke-5. Okay. Jadi bedanya kita adalah 300, 150 hari. Tetapi di sini 1 tahun itu
atau 1 bulan itu tetap 30 hari. Kalau di lain desa kan 35 hari. Kalau di sini 30 hari. Wow. Pada tahu kan guru? Iya. Beda kita ya. Kasih Nah, itu. di situ kelima. Oke. Nah, Sejarah. jadi saya sambung tentang sejarah itu. Jadi tidak ada satupun sejarawan yang bisa mengungkap sejarah dari Desa Tidak, Tenganan karena tapi- dokumennya tahun 1841 41. terbakar, hampir terbakar. Nah, itu mungkin salah satu menjadi nanti giveaway untuk pertanyaannya. Tapi kemudian setiap kali Dumun yang sembahyang ke Samuan 3, selalu saya ngobrol dengan pemangku di sana. Nah, pemangku di sanalah yang menjelaskan ke Tiang, di abad antara 10-11 itu, ketika Kesari Warmadewa Warmadewa. memerintah Bali, itu Bali kan dihuni oleh penduduk beragama Hindu, tetapi sektenya banyak. Betul. Banyak aliran. Nah, masing-masing aliran itu, masing-masing sekte itu merasa diri lebih hebat dari yang lain. Oke. Sehingga terjadilah ketegangan antar sekte. Mhm. Dan raja itu khawatir bahwa ketegangan ini bukan hanya ketegangan dalam Fisik. perasaan, tetapi dikhawatirkan terjadi bentrok Bentrok fisik. fisik. Betul. Maka diundanglah Empu Kuturan sebagai mediator. Iya. Terjadilah Samuan Samuan 3. 3. Semua rapat besar ya. Ya. Nah, di dalam Samuan 3 inilah Empu Kuturan menawarkan sekte baru, sekte Siwa. Yang itu? Sekte Siwa Itu di Nah. sekarang di sini. yang mengikuti rapat itu kan perwakilan sekte-sekte, Ada Siwa Empu Brahma. Kuturan, kemudian raja. Raja betul. Sekte yang waktu itu yang kuat itu ada 6. 6 ya. Brahma, Wisnu, Kala, Sambu, Bayu, Indra. Indra, oke. Nah, semua sekte menerima sekte Siwa. Wow. Karena sudah menerima sekte Siwa, didirikanlah Pura Besaki yang besar sekarang. Sebagai alat pemersatu sekte-sekte yang ada. berbeda. Mhm. Oleh karena itu, secara pribadi yang menyebutkan Pura Besaki adalah pura politik. Ya, terjadi karena politik. Iya. Terbentuk karena politik. Iya. Dan itu dengan didirikan lagi dengan Tenganan. Nah, Tenganan, walaupun menerima sekte Siwa, mungkin ego kami terlalu besar. Akhirnya tidak memilih Sudah menerima Siwa, tapi tetap merasa Indra, berpindahlah kami dari Bedahulu ke sini. Oh, ya. Nah, tetapi secara politis pula, di wilayah kami di Tenganan ada batu-batu berdiri. Betul. Bahkan di batas desa itu ada lingga. Lingga. Nah, itu secara politik dapat diartikan bahwa Tenganan paling tidak sudah mengakui Siwa. Sudah Ini ada buktinya ada lingga. Itu masih ada sama. Masih. Nah, kemudian yang sangat menarik di tahun 1978 itu ada ilmuwan dari Swiss yang melakukan studi DNA, darah. Darah, betul. Mengambil darah orang Tenganan, kira-kira 200 sampel darah. Kebetulan saya yang membantu. Betul. Nah, darah ini dikirim ke 4 negara, Amerika, Prancis, Swiss, dan Australia. Semua laboratorium memberikan hasil yang sama, Apa itu? bahwa beberapa orang di Tenganan khas darahnya itu dari Kalkuta, India. Gennya gen Kalkuta. Dari DNA, darah. Dari DNA. Kemungkinan besar asal leluhur kami itu dari Orissa. Orissa, kalau Orissa mungkin, Pak. Jadi sebab begini. Jadi pribadi ya, kalau kita bicara tentang Orissa adalah sekte di mana yang paling terkuat, yang dulu yang bermigrasi kan begitu, Pak. Migrasi ke seluruh dunia. Sehingga Orissa itu ada di seluruh benua dan itu. Kalau itu sih kalau disangkut pautkan dengan sebab sekarang di Orissa sendiri tetap setiap tahun ada ritual tahunan yang namanya Bali Yatra. Jadi seperti Tirta Yatra dari Orissa ke Bali. Itu salah satunya. Salah satunya. Mungkin itu. Kedua, kain geringsing double ikat ini bisa dibikin diproduksi di India. di dua provinsi di India, di Gujarat dan Orissa. Tetapi yang di Orissa salah satu polanya hampir sama persis dengan pola yang ada di sini. Mungkin waktu migrasi orang Orissa juga membawa budaya itu. Orissa adalah berpergian kan gitu, Pak ya. Nah, itulah kira-kira sekilas. Jadi sejarah pastinya teman-teman yang kemarin nanya sejarah tentang Tenganan, mohon maaf belum bisa kita buka secara data ilmiahnya. Mungkin. Kalau kita berbicara sejarah itu kan rentetan peristiwa dari waktu ke waktu yang tercatat disertai dengan bukti-bukti dan data. Nah, kita tidak punya bukti.
Oke. tidak punya catatan. Tapi sejarah masih ada dong melekat kayak Ya tadi cerita lah cerita. katakan, bukan sejarah. Nah kalau bilang cerita, ini mitos segala tuh dongeng ada katanya dulu yang saya sempat tadi ngobrol-ngobrol dengan guru yang baik hati teman saya yang punya dari Gresik juga tentang Kebo itu makanya wilayah Desa Tenganan itu sampai begitu luasnya. Itu apakah bisa tidak bisa Ini menarik, ini menarik. Kalau kuda ya, itu kuda, legenda, kuda putih. Legenda itu. Legenda ya Pak. Jadi barangkali cara leluhur kami mengklaim sebuah wilayah itu mengatasnamakan dewa Indra. Dewa Indra, oke. Jadi kan katanya waktu kerajaan Buddha itu, Buddha itu kan tidak berbicara soal Tuhan. Betul. Dia berbicara Jadi tentang damai, masyarakat kedamaian. dilarang Membunuh. Bukan, berritual juga dilarang, Bisa, sehingga oke. dewa-dewa di surga marah. Ya. Lalu mereka rapat di puncak Gunung Agung, lalu memutuskan untuk mengutus Dewa Indra sebagai dewa perang untuk memerangi Mayadenawa, raja itu. Dongengnya dulu. Ya, dongeng. Itu dongengnya dulu. Tapi singkat cerita Mayadenawa kalah, dan karena ada pertumpahan darah, bumi dianggap kotor, maka diwajibkan untuk melakukan ritual yang namanya Aswamedayadnya, yaitu ritual menggunakan seekor kuda putih yang ekornya menyentuh tanah, telinganya panjang, kalau meringkik terdengar sampai ke sorga. Wow. Dan kuda ini munculnya dari tengah laut. Dan kuda ini pula adalah tunggangan Dewa Indra sewaktu berperang. Itu dijadikan dongeng untuk menjaga tutorial atau sekarang begini. Ketika mau berritual dengan mengorbankan kuda itu, karena ini kuda sakti, tahu dirinya akan dikorbankan, maka larilah dia dari Bedulu. Nah, setelah lari, lalu Dewa Indra mengutus Wong Paneges. Wong Paneges. Ini nama masyarakat Tenganan, Wong Paneges. Wong kan orang, Paneges. Tegas sama dengan tengen. Tegas, tengen. Ya. Tegas. Oke. Nah, mencari kuda itu. Singkat cerita, kuda itu ditemukan di lereng bukit di sebelah utara desa ini, sudah mati. Ya. Karena kudanya sudah mati, maka yang menemukan ini tidak mau kembali lagi ke Bedulu. Oke. Dan Raja Indra menghadiahkan wilayah seluas sejauh mana bangkai kuda itu tercium. Itu ya, pernah dengar nggak, Made? Nah, Pak Yo pernah dengar? Bapaknya didongengin langsung tidur nih teman saya sebelah. Lalu Dewa Indra mengirim istilahnya utusan untuk menyaksikan sejauh mana bau bangkai kuda ini tercium. Lalu tidak diketahui bahwa orang Tenganan itu ternyata memotong daging kuda, ditaruh di tempat sirihnya, lalu berjalan. Sejauh-jauh mereka berjalan, saksi dari kerajaan itu masih mencium bau bangkai kuda itu. Jadi cerita dongeng ini sudah tersebar di semua keturunan dan generasi-generasi ya. Seperti guru juga dapat menceritakan ini. Makanya masa sih guru bisa dibawa, dia kan jarang pulang kan ini kan. Abang jarang pulang, toyib banget gitu. Jadi akhirnya berarti ini dongeng ini ceritakan mungkin itu sebagai salah satu untuk biar sejarah ini tidak ambigu kan mungkin seperti itu ya Pak. Yang kira zaman itu begitulah cara praktik politik dalam mengklaim wilayah. Jadi karena itu dihadiahkan oleh Dewa Indra, jadi orang tidak berani. Betul. Jadi yang bisa diterima walaupun itu hanya sebuah dongeng, apa filosofi yang bisa diangkat dari itu? Bahwa kita menjaga tutorial kita seluas. Bukan menjaga tutorial, tetapi begitulah cara leluhur kami mengklaim wilayah itu. Ini punya saya nih. Ya. Oke. Ini sudah diberkati oleh Dewa Indra gitu. Berangkat dari dongeng. Ya. Sekarang beralih ke kebiasaan yang dilakukan oleh Semerton dari Tenganan. Yang tidak boleh menikah dengan orang luar Tenganan dan segala macam. Itu kan untuk menjaga Baliaga dan menjaga keturunan ini mungkin seperti itu Pak. Ini juga kita tidak tahu secara pasti, tetapi kalau dihubungkan dengan darah kami, darah India, maka tradisi di India itu biasanya kawin di internal clan. Dia tradisi mereka kan? Ya. Nah mungkin tradisi itu kita bawa ke sini. Adopsi juga di sini. Ya. Klan sesama klan. Ya. Kita ada hubungan dengan untuk menjaga ini. Oh enggak. Enggak ya? Biar enggak berkurang kalau semua nikah keluar berarti. Enggak, justru kalau secara medis itu bisa berbahaya. Oke. Kawin ke dalam itu bisa berbahaya. Karena biasanya kalau kawin sedarah itu yang lebih menonjol itu yang jelek-jelek. Oke. Penyakit. Itu kalau dilihat dari DNA.
Ini kita percaya keyakinan dan kepercayaan kembali seperti itu. Oke, kita sejarah sudah. Sejarah data memori sudah ke tahun 1841. Hangus terbakar, hampir semua terbakar, dan kita hubungkan dengan sejarah dan orang Tenganan dan makna artinya sudah kita jelaskan. Dan sekarang kita berpindah ke Geret Pandan. Jadi hubungannya adalah yang sudah saya bilang tadi, kalau saya tangkap adalah Tenganan itu identik dengan prajurit ya. Ya, prajurit. Jadi hubungannya dengan ke Geret Pandan, ke perang Pandannya seperti apa? Nah, Geret Pandan itu ada juga beberapa interpretasi, terutama orang luar yang memberikan interpretasi. Jadi ini dengar yang asli ya dia, ini yang original. Ada yang mengatakan ini tabuh rah. Jadi persembahan darah manusia kepada roh-roh jahat. Ya boleh-boleh saja kalau itu dipercaya. Ada yang mengatakan karena nanti ada de atau gadis-gadis yang nonton, ini pertunjukan machoisme. Memperlihatkan. Dan yang menang layak menjadi pacar atau istri. Nah itu interpretasi orang luar. Sejatinya adalah kalau saya secara pribadi logikanya adalah kami tentara. Kalau tentara itu mestinya wajib berlatih berperang secara rutin. Oke. Nah, supaya bisa ini dijadikan latihan perang secara rutin, dijadikanlah dia ritual. Biar setiap tahun lah kami melakukan upacara ini. Dan sampai sekarang pun dilakukan. Masih. Kalau dulu mungkin secara lisan atau tertulis dikasih mungkin agak ada yang nolak, nggak mau latihan kan nanti. Tetapi begini, ini kan perang fisik. Fisik betul. Latihan perang fisik. Tetapi leluhur kami di sini mengatakan perang yang paling berat adalah perang melawan musuh yang ada di dalam diri. Nah, bicara seperti itu. Saya dari dulu pengen sekali untuk bisa tanyakan dari guru Pasak double. Saya ada bicara dulu dengan beliau tadi, apa sih kenapa mau ikut ya tadi malam sama sempat ngobrol bahwa saya lihat itu pakai darah ada dari duri. Saya sudah banyak sakit, kita pernah berantem kan, masa muda, masa kenakalan remaja, kena hantam, kena tik-tik, kena tabrakan. Itu sakit yang fisik dan ada sebab dan akibatnya. Tapi yang saya lihat, kenapa saya pengen ikut Pak, dari ikut Geret Pandan, perang Pandannya sebenarnya kalau tadi kita dengar info bahwa orang luar tidak boleh ya. Jadi sangat sayang sekali, jadi low bad lah saya akhirnya. Itu sejatinya saya melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri, ada emosi di situ. Ada di situ ingin menjadi orang yang paling diakui, menjadi orang yang sangat berkuasa segala macam. Nah saat itu, gimana kalau ketika kita seperti itu, kita menyakitkan perasaan dan orang, pasti kita akan sakit. Saya ingin tahu sakitnya orang itu seberapa sih ketika gitu. Itu tiap ngobrol dengan Jero Pasak double kemarin dari malam, itu yang pengen saya join. Nah akhirnya karena tidak boleh diizinkan orang luar, kecewa. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi benar ya. Jadi boleh ya Pak kalau orang luar? Boleh. Tidak ada batasan siapa. Tapi kalau zaman dulu kan perangnya ini kan antar orang Tenganan. Karena jarang orang nonton. Nah sekarang semua orang ingin tahu, ingin mencoba, ingin merasakan gitu. Tapi sayang sekali Pak, tahun ini nggak boleh katanya Guru ya. Nggak tahu saya. Nggak boleh. Mungkin begini, logikanya kenapa tidak mengizinkan orang luar, takut emosi. Nanti berantem sekenan. Berupacara, nanti berkelahi kan nggak enak. Ya betul. Itu mungkin. Karena pengalaman tahun-tahun lalu. Oh ada yang sampai berantem ya? Ada. Untuk oknum-oknum itu yang berantem itu ayolah. Pelajari dulu, simak dengan baik. Masa sih di tengah-tengah upacara berantem? Padahal kalau dulu waktu saya muda, jadi sebelum kita megeret itu kita menari dulu. Gitu. Karena dalam berperang pun diperlukan seni. Betul, seni perang. Makanya ada seni perang dari TNI kita juga kan ada. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak didasari atas rasa benci. Ya. Jadi nggak boleh nih tahun ini kita join, nggak apa-apa. Cuman yang benar berarti apa yang rasakan, pikirkan dan ingin mencoba untuk ikut Geret Pandan untuk menguasai diri untuk lebih, berarti benar. Saya waktu itu memerangi emosi, sombong, egois di situ ada. Kita harus bagaimana cara kita lebih
low profile, lebih bersabar. Itu yang saya ini Pak. Berarti benar ya teman-teman. Jadi pemikiran saya untuk join berarti benar. Jadi itu sejarahnya. Jadi Kirat Pandan itu kalau dari logikanya adalah latihan. Latihan perang. Kalau untuk yang menikah dari luar itu belum ada yang pasti ya, nggak boleh nikah. Ada. Tiang sendiri istri dari luar. Oh, boleh. Boleh. Tetapi saya tetap dihukum. Oh, itu. Tidak ikut mekrama desa istilahnya. Oke. Ikut mesangkepan di Balai Agung tidak boleh. Nggak boleh. Itu logis karena apa? Karena di Tenganan itu hak laki dan perempuan sama. Sama. Oleh karena itulah anggota atau kerama desa adat itu selalu pasangan suami istri. Nah, kalau sekarang bawa perempuan dari luar, dia tidak tahu tradisi di sini. Betul. Kelabakan dia nanti. Makanya dia tidak diajak di Balai Agung itu, tetapi nanti anak-anaknya atau keturunannya, kalau dia nikah di dalam, boleh. Karena proses belajar di Tenganan itu mulai dari masa muda. Masa muda. Jadi, Itu. yang seperti Bapak bilang tadi, untuk menikah secara klan, Sebentar. secara klan, artinya satu klan menikah itu berbahaya, bagaimana tuh? Nah, ini juga sudah disosialisasikan oleh dokter dari Swiss yang dulu pernah mengadakan penelitian di Tenganan bahwa kawin ke dalam itu sudah ada bukti ada penyakit yang menurun di satu garis keluarga itu lumpuh. Saya sendiri sudah tahu 3 generasi. Oke. Itu bahayanya. Bahaya. Yang lebih berbahaya itu penyakitnya itu yang disebut hemofili itu. Kalau terluka darahnya tidak bisa di stop, keluar terus diapakan pun mengucur dan tapi itu kan akan mati. Sementara ke budaya atau kegiatan itu kan masih diterapkan di Tenganan kan ya? Tidak Kawin internal sih. Masih ya. Dan itu gimana Pak? Ada yang ada ini? Sekarang kan begini, ada istilah tidak ada yang kekal. Betul. Nah, sekalipun sekarang kita harus punya prinsip, sekalipun ada perubahan itu harus dengan alasan yang jelas. Jelas, betul. Itu. Nah, ini kan yang terjadi sekarang, banyak anak-anak muda yang bekerja di luar, studi di luar, ketemu orang luar. Betul. Kasusnya seperti saya, akhirnya kita cocok, ya menikah. Jadi siap menerima hukuman. Siap menerima hukuman. Dan nah, itu perang tadi, itu bukan hanya pertunjukan kejantanan, kekesatriaan dalam berperang secara fisik, tetapi satria dalam menerima semua risiko perbuatan kita. Ketika kita berbuat salah harus siap menerima hukuman. Iya. Siap menerima hukuman, siap meminta maaf. Nah, maka dari siap mengakui kekurangan. Betul, makanya dari itu tetap ajak nih kegiatan adat dan sistem yang ada di Tenganan ini masih tetap ajak dan masih tetap bertahan sampai saat ini. Karena siap pandan ini yang menjadikan bahwa kita siap menerima ke hukuman ketika salah, siap menerima perintah dan berperang dengan hati yang lebih bukan didasari kebencian. Tidak didasari kebencian. Maka dari itu masih tetap adat istiadat budaya Tenganan itu akan kokoh selama tidak akan bisa digoyahkan. Karena seperti tadi mampu untuk berdamai dan berperang dengan diri sendiri kan gitu Pak ya. Bukti Bapak siap menerima hukuman akhirnya karena menikah dengan orang luar ternyata itu makna nasihat Kirat Pandan ya. Di sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan untuk Mbak Deh? Ini sendiri ada pertanyaan Deh? Bolong kuping, oke. Telinga? Nih telinga. Berlubang. Setiap laki-laki yang di Tenganan dilubangkan telinga. Wajib laki perempuan. Oh, laki perempuan itu. Kalau perempuannya pada upacara tertentu dia harus pakai subeng ala Tenganan. Yang laki-laki kalau laki-laki ada upacara perang massal. Perang massal. Sebelum Kirat Pandan ini. Itu namanya nyangjangan. Nyangjangan. Jadi trune ini dibagi 2 kelompok. Keliling desa membawa alat musik. Nah, ketika menjalani upacara itu mereka memakai bunga Jepun atau Kamboja. Kemudian subengnya ini pakai daun pandan. Daun pandan. Jadi yang dipakai untuk nusuk melubang itu apa Pak? Bluluk. Bluluk namanya ya. Bluluk itu apa ya Pak? Kulang-kaling. Kulang-kaling itu dibuat cincin. Kemudian dipotong cincinnya kan bisa dibeginikan dia.
Oh. Nah, ketika baru umur 2 bulan itu dijepitkan di sini. Direndam dulu biar dia lemes. Aha. Setelah itu baru dijepitkan. Dijepit pep. Ya. Akhirnya lubang Dalam sendiri. 5 hari pelan-pelan dia tembus. Tembus. Ya. Maknanya. Maknanya itu ketika ada upacara nyangjangang, itu subang dan bunga Kamboja ini dilepas di sebuah pura. Dengan doa tertentu, katanya itu untuk memohon kekebalan. Oke. Itu. Biar kebal. Biar kebal. Kebal dari. Katanya. Ya, kita kembali kebal dari godaan. Kalau saya ya, dari yang lebih penting adalah godaan indera ini harus kita kebal. Ya. Jadi ya dan artinya macam. mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri tentunya, kebal dari segala benturan untuk physically dan mental segala macam ya. Semoga runut-runut atau generasi Tenganan bisa tetap ngajagang tetap adat dan istiadat yang ada di Tenganan. Itu ya. Ada tanya lagi nih selain lobang nih. Yang di situ Pak Iyo ada yang tanyain? Enggak. Kalau guru ada yang tanyain guru? Sudah ya? Mau Dewi ada ya? Enggak ada. Oke, pertanyaan terakhir untuk saya, Pak. Kira-kira ini kita bicara tentang regenerasi dan saya sudah cerita dengan guru. Yang saya khawatirkan adalah dengan berkembang pesatnya dunia modernisasi, digitalisasi, dan bagaimanapun kita harus siap menerima apapun yang masuk dari luar negeri. Kira-kira dengan adat tradisi seperti tadi, tidak boleh mengambil dari luar. Kalau mau nikah dengan orang kita siap, menikah dengan orang luar siap diasingkan segala macam. Bagaimana caranya untuk menjaga adat tradisi dan Tenganan biar tetap bisa seperti ini, Pak? Saya kira akan tergantung dari individu-individu. Mereka paham enggak dengan budaya ini? Apa roh daripada budaya di Tenganan ini? Kalau mereka paham itu, artinya mereka mengerti apa yang mereka lakukan. Nah, kalau didasari atas pengertian dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat penting dalam hidup, maka itu akan dipertahankan. Tapi kalau mereka tidak paham dengan makna itu, mereka akan lemah dan itu akan berubah. Semoga semua teman-teman di rumah dan juga semeton yang ada di Tenganan semakin paham tentang apa kepercayaan dan keyakinan kita dengan adat dan istiadat Tenganan dan untuk mengajarkan untuk mempertahankan desa ini biar tetap seperti ini. Karena itu yang luar biasa, sangat interesting ya, menarik sekali untuk dibicarakan masalah Tenganan dengan sejarah dan segala macamnya. Ada dongeng sudah kita bicarakan tadi, sejarah Geret Pandan sudah panjang, banyak lebar kita bicara dan akhirnya terakhir saya bertanya seperti itu, ada regenerasi, mempertahankan. Semoga bisa bertahan, Bapak. Mudah-mudahan. Semoga teman-teman semeton di Tenganan bisa memahami tentang adat istiadat yang ada di Tenganan, menghargai, menghormati bagaimana makna dari Geret Pandan itu memerangi diri sendiri, memerangi biar emosi segala macam untuk menjadi lebih baik lagi. Saya yakin desa Tenganan semakin ajak dan tetap seperti ini, tidak bisa digoyahkan walaupun sekalipun apa yang terjadi di dunia ini modern segala macam. Kita Pak ya. Ada yang disampaikan Pak, 15 detik terakhir Pak. Ya bukan hanya Tenganan harapan kita bisa mempertahankan budayanya, tapi Bali juga. Mereka paham konsep Bali itu dengan swastika, Trihita Karana dan lain sebagainya. Paham. Kalau mereka paham, saya yakin Bali akan bisa bertahan. Jadi intinya mari kita paham. Harus. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti untuk mempelajari. Memahami Bali secara mendalam itu seperti apa sih. Paham. Intinya paham deh. Paham enggak Leh? Maybe karena kamu tidak paham data, akhirnya kamu uji UP-nya kan diulang lagi. Karena tidak paham. Kan gitu Pak ya. Nih adik saya nggak lulus deh. Oke teman-teman, 15 detik dari saya. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Terima kasih untuk kuotanya, wifi-nya. Kamu leha-leha di jalan. Sambil santai-santai di rumah, sambil rebahan nonton podcast saya dan nonton pembicaraan hari ini. Dan nonton hari ini saya mau memperedukasi tentang desa Tenganan. Semoga diberikan kesehatan dan sukses. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Guru. Terima kasih Dewi. Terima kasih semuanya. Ada tim kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Semoga semua di rumah sehat selalu. Dan sampaikan ke keluarga, salam ke keluarga sudah menonton konten saya dan didoakan panjang umur. Kita tutup untuk Pramasanti. Om Santi. Lihat.